Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga sepak bola. Selamat buat timnas Indonesia. Kali ini masih bersama kami pecinta sepak bola tanah air, pecinta sepak bola Indonesia, timnas senior kita yang sedang berlaga di ajang Piala Asia. Kali ini kita akan membahas bagaimana perjuangan timnas Indonesia selanjutnya. Jadi agar kami lebih semangat lagi, mohon tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kami selaku pecinta olahraga sepak bola, khususnya pecinta olahraga sepak bola Indonesia, kami melihat review pertandingan Indonesia versus Vietnam. Alhamdulillah, keberuntungan kepada timnas senior kita dapat memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Jadi bagaimana hitung-hitungan agar Indonesia lolos ke babak selanjutnya, ya, berhasil melewati babak penyisian? Peluang Indonesia masih ada, namun apakah Coach Sintayong dapat merubah kualitas permainan timnas senior Indonesia? Kalau kita lihat dari pertandingan Indonesia lawan Vietnam, memang kita lihat kualitas Indonesia sudah berubah. Artinya ada grafik peningkatan dari partai pertandingan sebelumnya yang dilakoni oleh timnas Indonesia, sehingga dapat menghasilkan pertandingan yang menarik, pertandingan yang fighting, pertandingan yang semangat hingga hidup mati melawan timnas Vietnam. Jadi pertandingan melawan Jepang yang nantinya berlaga di hari Rabu, Indonesia harus memang betul-betul mampu menyaingi head to head para pemain Jepang. Harus mampu menekan pemain Jepang, mampu menyerang, karena dengan menyerang adalah salah satu pertahanan yang terbaik. Terbukti melawan Vietnam, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam. Itu tidak lepas karena Indonesia dari sejak menit awal Indonesia melakukan serangan, sehingga Indonesia mampu mencetak gol melalui lewat adu penalti yang dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam. Jadi untuk kedepannya juga melawan Jepang, kita harus melakukan serangan. Karena dengan serangan itu timnas Jepang tidak akan bisa leluasa menyerang Indonesia seperti yang dilakukan Irak lawan Indonesia. Coba kita lihat pertandingan review antara Irak lawan Jepang. Timnas Irak tidak memberikan sama sekali sedikit pun ruang untuk Jepang berleluasa mengolah bola. Memang itu taktik yang sangat efektif untuk mengalahkan sekelas negara Jepang. Bahkan timnas Irak dengan melawan tim negara manapun, dengan tim negara di bawah dari timnas Irak sendiri pun, mereka tidak mau bermain dalam arti lemah. Mereka sangat fighting walaupun melawan di bawah kelas
ranking FIFA mereka tetap semangat, berjuang, habis-habisan, mati-matian, menyerang setiap siapapun lawan mereka. Sehingga lawan-lawan lawan-lawan timnas Irak tidak mampu mengolah bola untuk menyerang Irak. Kita lihat timnas Irak menang 2-1. Ya. Jadi Indonesia juga harus mampu mengikuti jejak timnas Irak. Bagaimana? Dengan habis-habisan fighting, harus jatuh bangun lagi. Ya, press. Dengan press Indonesia akan mampu mudah-mudahan mengimbangi timnas Jepang. Kita lihat Indonesia dengan hitung-hitungannya, jika Indonesia dapat memenangi lawan Jepang, maka Indonesia mulus melenggang melewati babak penyisihan. Dan ada satu alternatif lagi. Jika Indonesia mampu mengimbangi timnas Jepang, Indonesia akan mendapat ranking 3 peringkat terbaik. Artinya di ajang Piala Asia tahun ini sistemnya menggunakan peringkat 3 terbaik. Jadi harapan Indonesia masih banyak, peluang Indonesia masih banyak sebenarnya. Jadi untuk mengantisipasi lawan Jepang di hari Rabu nanti, saya rasa Indonesia harus habis-habisan, harus mengeluarkan seluruh tenaga, harus bisa fighting melawan pemain-pemain Jepang, dan harus ini dipres habis-habisan. Kalau bisa pemain-pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong mampu menyerang, karena dengan menyerang adalah suatu pertahanan terbaik yang sangat efektif. Kita lihat pelatih coach internasional seperti Pep Guardiola, dimanapun dia melatih, di klub manapun dia melatih, Pep Guardiola adalah melakukan strategi pola menyerang. Jadi Pep Guardiola itu tidak mau timnya diserang habis-habisan, karena sejauh manapun kita bertahan, sebaik apapun kita bertahan, kalau lawan diberikan celah, pasti akan kebobolan juga. Sampai mana Indonesia bisa bertahan? Ya, pasti sedikit banyaknya pasti akan ada kecolongan. Jadi bagaimana pertahanan terbaik? Yaitu menyerang, fighting, jatuh bangun, semangat. Ya, harus mampu bersaing melawan negara-negara lain. Jadi memang itu adalah PR Coach Sintayong mengenai tentang fisik Indonesia, ya, stamina pemain timnas Indonesia. Saya rasa dengan melihat pertandingan melawan Vietnam, saya rasa pemain-pemain timnas Indonesia mampu, ya, fighting melawan pemain timnas Jepang. Ya. Jadi dengan kemenangan melawan Vietnam, mudah-mudahan Indonesia mendapatkan, ya, energi baru, semangat baru, ya, sehingga Indonesia mampu minimal mengimbangi, mudah-mudahan dapat memenangkan lawan timnas Jepang, karena dengan imbang saja pun Indonesia dapat masuk dalam peringkat 3 terbaik, 3 besar terbaik. Nah, apalagi Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Jepang, Indonesia dapat runner up. Jadi seperti konten-konten kami sebelumnya, kami tetap
menaruh harapan penuh. Kami sebagai pencinta olahraga sepak bola Indonesia tanah air, kami menaruh harapan penuh kepada Coach Sintayong ya, agar mampu berbicara di kancah internasional, dan masih banyak perjalanan-perjalanan Coach Sintayong lagi yang harus dijalani seperti kualifikasi Piala Dunia ya, dan pertandingan antar usia under. Jadi saya rasa Sintayong sudah lama lah ya melatih di Indonesia. Begitu banyaknya pasti Sintayong sudah tahu kelemahan dan kelebihan para pemain timnas Indonesia. Semangat terus, pantang menyerah, fighting, press, dan lakukan penyerangan supaya Indonesia dapat dimenangkan ataupun mengimbangi pemain Jepang, karena dengan menyerang adalah kunci terbaik pertahanan dalam olahraga sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga sepak bola, salam pecinta olahraga sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.